Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali terkoreksi turun 3% lebih ke angka 7.337. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti kan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dengan dividen yield sekitar 8% lebih. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih melanjutkan pelemahan dan ternyata pengendalian masih terus masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham Inet. Saham Inet hari ini masih lanjut turun 6% lebih ke harga 272. Dan secara teknikal bisa kita lihat Inet sudah kurang oke kan, sudah mulai melemah dan bergerak downtrend. Saat ini Inet sudah turun di bawah garis EMA 150 di sekitar harga 312 dan saat ini mencoba untuk menembus support di 280. Pada penurunan hari memang cara candle belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh dan pada penutupan hari ini masih candle hijau. Tapi tetap saja harus hati-hati apabila satu minggu ini Inet terpantau break 280. Dan kedepannya ada potensi 280 akan menjadi resisten kuat dan Inet berpotensi menuju support berikutnya di sekitar 240 sampai 250. Saat ini memang ada satu sentimen positif karena pengendalinya masih terus masuk melakukan akumulasi pada saat harga Inet terkoreksi. Jadi saat ini yang terbaru tanggal 6 Maret, Inet pengendalinya terpantau masih masuk di sekitar harga 304. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, asing dalam satu minggu terakhir ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi walaupun hari ini kembali terkoreksi, tapi asing masih masuk dengan jumlah besar. Satu minggu sebelumnya juga asing terpantau masih masuk. Nah menariknya penurunan persen lebih ini malah ada akumulasi. Sehingga tuh Inet apabila teman-teman mau coba spekulasi buy, bisa wait and see. Lihat apakah Inet minggu ini bisa naik kembali di atas 280. Jika teman-teman bisa berhasil naik, bisa coba entry untuk target swing di sekitar garis EMA 150 sampai 320. Dan sebaiknya jangan entry apabila Inet terpantau gagal naik di atas 280. Karena secara pergerakan Inet akan lanjut downtrend dengan target penurunan di 240. Nah, sekarang kita lihat saham WIFI yang juga terpantau terkoreksi. Bisa kita lihat di sini, cara pergerakan saat ini juga masih lanjut downtrend. Sekarang mencoba untuk menembus support di harga 2000. Jadi hari ini saham WIFI masih turun 7% lebih ke 1945. Dan saat ini berada di bawah harga 2000, walaupun cara candle ini juga sama, ini belum terkonfirmasi break. Dan dari data broker summary untuk saham WIFI bisa kita perhatikan, asing kadang juga masuk walaupun turun dalam, di broker saham juga terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk WIFI juga apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, saya bisa coba pantau untuk entry apabila WIFI bisa naik di atas 2000 dengan target swing terdekat di 2150 sampai 2200. Dan sama sebaiknya saya entry apabila WIFI minggu ini gagal break harga 2000 karena cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun di bawah mengetes harga supportnya di 1800. Nah, sekarang saya akan coba analisa saham WIP. Saham WIP secara pergerakan bisa kita lihat ini masih kuat daerah support di garis EMA 50. Karena setiap kali dites di sekitar 1850 sampai 1800, saham WIP masih bisa bertahan dari daerah support ini. Dan hari ini WIP masih naik mengetes resisten psikologisnya di harga 2000. Jika kita perhatikan sebelumnya mencoba naik di atas 2000 ternyata gagal, kembali melemah ke 1800. Dan untuk WIM, jika kita perhatikan di broker summary, asing juga hari ini masuk walaupun jumlah tidak besar. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga tuh WIM yang sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan garis EMA 50 atau 1800 untuk trail stopnya. Yang ingin coba pantau dan entry pun masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila WIM berhasil break 2000 dengan target swing terdekat di 2150 sampai 2200 juga. Atau tunggu kembali di sekitar 1800 sampai garis EMA 50 untuk entry di support ini apabila WIM gagal break harga 2000. Sekarang kita akan coba lihat saham HMSP. HMSP jika kita perhatikan saat ini gagal naik di atas garis EMA 50 dan sempat menyentuh garis EMA 150 pada perdagangan hari ini di sekitar harga 765. Dan penurunan 4% lebih ini memang candle hijau, tapi secara teknikal saat ini HMSP sudah mulai patah downtrendnya. Dan untuk HMSP, jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini juga masuk walaupun jumlahnya tidak besar. Pada penurunan 4% lebih ini, jika kita lihat di broker summary, ini masih ada distribusi. Sehingga HMSP saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes garis EMA 150 di 765 sampai 750. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham HMSP,
Buset bisa coba tunggu di zona 750 sampai garis EMA 150. Selama HMSP kuat di atas zona ini, bisa coba spekulatif buy dan target swing terdekat di 800 dan target beli jauh di garis EMA 50 di 825. Dan ingat, sebagian giant entry apabila HMSP gagal bertahan di garis EMA 150 ini, cara pergerakan HMSP juga akan mulai downtrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.